Kembali Sapa Indonesia Malam Spesial Lebaran, Saudara. Saya sudah bersama dengan Putri Ibu Khofifah Indar Parawansa bernama Pati Masang. Mbak Ima, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, Mbak Ima apa kabar ini? Ini di Jakarta ya Mbak Ima ya? Iya, betul. Iya, bisa diperkenalkan satu persatu mungkin sebelahnya Mbak Ima? Oh, ini adik saya Jalal. Lalu ini suami saya Fadil. Oke, Mbak Ima juga baru beberapa bulan menikah ya, betul kalau tidak salah? Iya, betul. Ini sedih dong ini. Ini pertama kali Lebaran bersama dengan suami tapi tidak bisa bertemu dengan ibu. Iya, kerasa banget sih bedanya ketika biasanya tiap tahun bisa kumpul bareng keluarga besar. Cuma karena fenomena corona ini akhirnya kita terpaksa berlebaran di Jakarta. Sebenarnya kepengen betul ya ke Surabaya, Jawa Timur? Iya, karena emang rutinitas tiap tahun kan sebisa mungkin walaupun saya di luar kota, di luar negeri emang diusahain gitu kalau bisa ngumpul bareng kumpul balik ke Surabaya. Oh, adik juga? Iya, ini adik juga kan sempat kuliah di luar negeri gitu, dia juga Ingin ke Surabaya, sering balik. adik ya? Siapa namanya adiknya? Selamat malam, saya dengan Jalal Mas Aiman. Oh, itu Mas Jalal. Iya, Oke. Mas Jalal biasanya ke Surabaya, tapi hari ini tidak ke Surabaya, tidak bertemu dengan ibu, dan ibunya sibuk luar biasa menangani apa yang terjadi saat ini, pandemi corona di Jawa Timur. udah cek audio. Iya. Bu Khofifah, Ibu, saya tahu bahwa Ibu punya rekam jejak yang begitu panjang sebagai politisi, di mana terkenal dengan dunia maskulinitas. Ibu tough, Ibu tegar, tapi tentu ini hal yang berbeda. Ini hal yang belum pernah dirasakan sama sekali. Ada rasa yang berbeda, Ibu. Anak-anak Ibu di Jakarta, kemudian Ibu di Surabaya, Ibu tulus ikhlas bekerja, meskipun ada hal, ada suasana yang tidak bisa kemudian digantikan dengan apapun. Bu Khofifah. Saya 13 tahun mudik bersama anak-anak saya, Ima, Dalam, saya bawa mobil dari Jakarta ke Surabaya karena Ima tidak mau naik pesawat. Dia bilang, "Bu, apa bedanya mudik dengan rekreasi kalau kita naik pesawat?" Jadi saya sangat menikmati kebersamaan bersama anak-anak keluarga karena 13 tahun saya mudik bersama mereka. Berjam-jam di mobil ya, Bu? Berjam-jam, dulu kita di Indramayu saja bisa sampai 9 jam. Luar biasa. Biasa kita bermalam di Jogja, nanti istirahat sebentar, terus kita lanjut ke Surabaya, itu 13 tahun. Jika anak-anak sudah pada kuliah dan kebetulan mereka berdua, anakku Ima, anakku Jalal gitu, ya, SMP mereka sudah di luar negeri. Jadi saya memastikan kalau Lebaran mereka pulang. Meskipun kemudian Ima kuliahnya juga agak jauh di UK, saya juga memastikan bahwa Lebaran pulang. Meskipun di rumah mungkin 2-3 hari, tapi saya ingin memastikan bahwa silaturahim Idul Fitri tetap bisa kita jaga, karena makin lama makin sulit mereka ketemu dengan sepupu-sepupunya. Dan pertemuan kita saat Lebaran ini dan hari ini silaturahim itu ya kita lakukan secara virtual. Bisa membayangkan anak-anak pasti menikmati, dan saya biasanya Lebaran relatif memanjakan mereka. Ada Dengan apa, Bu? Bisa cerita, Bu, memanjakannya, Bu? Ya, makanan. Jadi kalau ada makanan ketupat gitu, lepet gitu, ada lagi ada ketupat, ada lepet, itu pasti saya enggak pesan, kita bikin sendiri. Dan itu suasana yang menurut saya menjadikan kita saling memiliki yang satu dengan yang lain. Mungkin saya dan almarhum suami saya memang membangun kekerabatan sangat dekat sekali gitu. Makanya dengan anak-anak saya panggil Nak, itu panggilan saya, bukan Ima, bukan Nak. Kalau saya sudah panggil nama itu berarti ada sesuatu gitu. Mereka paham. Karena panggilan saya adalah Nak gitu.
Iya, Sekarang pasti anak mantu saya Fadil jaga istrimu baik-baik nak. iya, iya. Jadi pengganti ibu ya di Iya. Jakarta. Mbak Ima, Mbak Ima ada nggak yang ingin disampaikan ke ibu yang memang berbeda suasananya? Kami ingin tahu, karena tadi ibu cerita biasanya mudik, bela-belain naik mobil berjam-jam dari Jakarta menuju ke Surabaya untuk bisa guyup, bisa bersama. Sekarang ada hal yang membatasi, nggak bisa bertemu, nggak bisa merasakan lagi ketupat. Tadi lepet dibilang ibu juga kemudian biasa bikin sendiri tapi tidak bisa kemudian merasakan. Banyak yang hilang, ada rasa yang memang tidak bisa digantikan dengan apapun. Mbak Ima bisa cerita. Kalau misalnya biasa tiap mau lebaran, orang biasa SMS atau chat. Ketika tangan tak bisa lagi menjabat, ketika kaki tak bisa lagi melangkah, nah itu relevan banget sama pandemi corona saat ini. Dimana kita biasanya ngumpul bareng keluarga, bisa salam-salaman, pelukan, minta maaf, saling memaafkan, semuanya kumpul-kumpul. Karena pandemi corona ini akhirnya kita hanya bisa berkomunikasi lewat video, lewat chat. Semoga ibu dan semua tim gugus depan COVID, tenaga medis semuanya diberikan kekuatan, tetap semangat, dan semoga pandemi corona ini segera berlalu. Mbak Ima selalu mendoakan ibu di tengah kesibukan yang luar biasa dan tanggung jawab yang besar. Ya pastinya. Apa yang Mbak Ima panjatkan doa yang sering kepada ibunda Khofifah Indar Parawansa yang Mbak Ima mungkin di setiap sujud Mbak Ima selalu sebutkan nama ibu? Pokoknya aku selalu doa supaya ibu selalu diberikan kesehatan, kekuatan dalam menjalankan tugasnya, dalam menjalankan aktivitas sehari-hari, umur yang panjang, barokah, semoga lancar semuanya. Amin. Mas Jalal, apa yang paling dikangenin dari ibu, Mas Jalal? Yang paling saya kangenin dari ibu adalah ketika pas hari lebaran, ibu selalu biasa bangun pagi sekali. Setelah itu ibu panggil kita satu-satu namanya. Setelah itu juga ibu cek semuanya kalau kita sudah mandi dan juga kita sudah siap untuk sholat itu. Dan sekarang semua itu tidak ada karena ibu berpisah jarak antara Mas Jalal dengan Mbak Ima dan juga Mas Fadil ya yang menjadi keluarga baru di sana. Betul sekali. Iya. Bu Khofifah, ini sekali lagi hal yang memang berbeda, hal yang belum pernah terjadi dan luar biasa. Saya agak sulit untuk kemudian menggambarkan apa yang kemudian bisa dirasakan. Saya bisa merasakan ibu yang ibu tentu luar biasa berkali-kali lipat dari apa yang saya bisa mencoba untuk merasakan ini. Tapi ibu begitu tegar untuk kemudian menjalani ini karena ada tanggung jawab yang besar yang diembankan kepada ibu. Tidak surat tugas pasti bisa, karena mereka punya instansi. Bisa menyampaikan kepada mereka bahwa tinggal di rumah hari ini adalah pilihan terbaik. Karena sama-sama kalau mereka ke Surabaya juga epicentrum. Mereka dari wilayah Jakarta bagian selatan yang dulu juga epicentrum. Jadi bagaimana kesabaran di antara semua pihak untuk bisa menahan hari ini, tidak silaturahim secara fisik itu menjadi penting. Semua merasakan. Oleh karena itu yang masih akan bersilaturahmi secara fisik, tentu saya minta tolong kita sabar untuk menunda. Sekarang silaturahmi kita secara fisik. Jadi kira-kira kalau dalam perhitungan kapan bisa akan ketemu belum tahu nih Bu Khofifah? Belum tahu. Jadi memang kapan akhirnya pandemi COVID ini agak susah diprediksi. Meskipun kita sudah pernah mendapatkan prediksi dari University of Technology and Design, tapi kemudian direvisi prediksi karena ada klaster-klaster baru. Klaster-klaster baru ini agak banyak yang berbasis pasar. Intinya adalah setiap ada kerumunan
potensial kemungkinan terjadinya penyebaran virus COVID-19. Maka pasar sudah lebih 1 bulan lalu saya meminta tolong pasar betul-betul disiapkan format yang bisa menjaga jarak aman. Yang saya minta adalah ganjil genap. Semua pasar kasih nomor. Kalau hari ini tanggal genap, maka yang jualan yang nomor genap. Kalau besok tanggal ganjil, yang jualan adalah yang nomor ganjil. Ya ini sudah bisa dilakukan. Di Kota Malang 26 pasar sudah begitu. Kabupaten Malang 24 pasar sudah begitu. Beberapa titik di Probolinggo juga sudah. Ini yang sudah dengan Dinas Perindak ke Jawa Timur, kita koordinasikan, ayolah saling menjaga supaya pasar tidak usah ditutup. Perdagangan tetap jalan, tetapi physical distancing terjaga, kemudian tetap tempat cuci tangan diperbanyak, dan kemudian keluar pastikan pakai masker, penjual pembelinya pakai masker, bahkan kalau penjual saya minta kita pakai face shield supaya lebih aman. Nah, pola-pola seperti inilah tata norma baru yang memang kita harus berseiring dengan bagaimana kita menjaga dan melindungi dari penyebaran COVID-19. Iya. Bu, kalau tidak salah Ibu ada 1 atau 2 lagi putra-putri, betul ya Bu? Iya, ada 2 putra saya di Surabaya. Oke. Kalau hari ini ya tadi malam mereka datang. Sama karena Surabaya ini epicentrum, jadi saya juga minta saling menjaga. Cuma tadi malam mereka datang, 1 kuliah di UNER, 1 di Brawijaya. Ya, luar biasa. Ibu, saya minta ke Mbak Ima dan juga Mas Jalal nanti bergantian. Apa yang ingin disampaikan kepada Ibu Khofifah di tengah tugas yang luar biasa, mengemban tanggung jawab, karena sekarang kita tahu Jawa Timur merupakan daerah yang peningkatannya paling tinggi dari seluruh Indonesia. Hari ini kita bersyukur Bu ya turun, tapi beberapa hari sebelumnya tinggi sekali. Silakan Mbak Ima dan Mas Jalal. Dan Mas Fadil nanti ya bisa disampaikan, silakan. Semoga Ibu tetap semangat dalam berjuang menghadapi pandemi ini. Semoga masa-masa sulit ini segera berlalu dan semua masyarakat bisa kembali menjalani aktivitas seperti semula. Amin. Terima kasih. Mas Jalal silakan. Ibu, semoga Ibu sehat selalu. Semoga Ibu tetap tangguh memutus mata COVID-19. Semoga Ibu diberi kekuatan. Kami aman di sini, Bu. Kami tidak akan kemana-mana. Makasih nak, sehat-sehat semua anakku. Ya untuk Ibu, semoga Ibu diberi kekuatan dan kesehatan selalu agar bisa segera menyelesaikan permasalahan COVID-19 ini, terutama untuk masyarakat Jawa Timur. Insya Allah kami bertiga di sini di Jakarta bisa saling menjaga dan insya Allah tetap sehat selalu. Amin, amin. Makasih, ya amin. Makasih Nak Fadil. Iya, Ibu Khofifah mungkin ada pesan terakhir Bu pada anak-anak dan juga menantu yang hari ini tidak bisa bertemu Ibu dan tidak tahu sampai kapan akan bertemu karena masih menunggu pandemi ini turun dan berakhir. Ya, anak-anakku semua kan di Jakarta, mereka bekerja work from home. Anak-anakku tetap produktif, jaga seluruh produktivitas lunak. Pada diri, semuanya sehat, sukses, dan penuh berkah kehidupan anak-anak. Amin. Terima kasih Ibu Khofifah Indar Parawansa, Gubernur Jawa Timur, juga Mbak Ima, ada Mas Jalal, Mas Fadil, putra-putri dan juga menantu dari Ibu Khofifah. Sehat semua untuk kita semua, Ibu, keluarga, dan juga kita semua bangsa Indonesia. Semoga pandemi ini segera turun dan memunculkan sebuah harapan baru. Karena sungguh tadi Ibu katakan, yang juga kita yakini bahwa sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Akan ada kemudahan. Baik, terima kasih Ibu.